Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Yulianti di Yulianti Zoo Channel. Pada kali ini Ibu akan berbagi mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan sebagai bagian dari materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, kita masuk ke rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus dan tidak bercabang. Lurus dan tidak bercabang, contohnya seperti ini. Dimulai dari makhluk autotrof produsen, yaitu di sini adalah rumput. Rumput dimakan belalang. Belalang adalah konsumen primer, herbivora. Belalang dimakan oleh kadal, konsumen sekunder. Kadal dimakan oleh elang, konsumen tersier, atau dalam hal ini paling ujung dia adalah konsumen puncak. Jadi ini adalah satu rantai makanan. Sedangkan jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi sudah dua rantai makanan maka disebut dengan jaring-jaring makanan. Oke, perhatikan di sini. Ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Produsennya adalah rumput. Nah, kita lihat di sini ada berapa rantai makanan ya. Nah, sekarang bagaimana cara Ibu mengerjakannya? Perhatikan ya. Jadi yang pertama adalah rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung hantu. Terus yang kedua, yang ini tetap dari pinggir, dari sini tapi ke sini, ke tikus dulu. Sudah tikus ke burung. Jadi rumput dimakan oleh belalang, dimakan oleh tikus, nah ya, tikus besar, dimakan oleh burung hantu. Terus yang ketiga. Yang ketiga ini udah habis ke sana. Nah, dua cabang ya. Sekarang kita ambil yang tengah. Dari rumput, tikus kecil, kemudian ular, kemudian burung hantu. Jadi dari rumput dimakan tikus kecil, dimakan oleh ular, dimakan burung hantu. Nah, yang kedua yang ini dari rumput ke tikus, ini cabangnya ke sini, ke sini. Ya, langsung berarti nomor keempatnya adalah rumput dimakan oleh tikus kecil, dimakan burung hantu. Terus yang kelima sama, masih ada cabangnya dari sini ke sini, yang tengah ini. Dari rumput dimakan tikus kecil, dimakan tikus besar, ke burung hantu. Terus habis ya, ada 3 cabang nih tikusnya. Jadi nomor 5 rumput dimakan tikus kecil, dimakan tikus besar, dimakan burung hantu. Terus yang keenam ini adalah, nah yang ini ada 1 cabang ya, nah cuma 1 cabang. Dari rumput dimakan oleh kelinci, dimakan burung hantu. Jadi yang keenam adalah rumput dimakan oleh kelinci, dimakan oleh burung hantu. Nah, dari sini sudah ada 6 rantai makanan, maka ini disebut dengan ya
disebut dengan apa? Ya, betul. Ini adalah jaring-jaring makanan. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kalian kerjakan ini. Tugas ini ya. Hitung jumlah rantai makanannya. Ada berapa? Lalu yang ini perannya. Nah, kalau yang ini perannya dia sebagai apa? Produsen. Sudah jelas tumbuhan hijau produsen. Kemudian kambing pemakan tumbuhan, maka dianya adalah konsumen tingkat 1 dan herbivora. Kemudian dimakan oleh lion, ini adalah konsumen tingkat 2, tapi konsumen puncak juga. Kalau di sini di rantai makanan kedua, lion ini adalah konsumen 1, 2, 3. Jadi berbeda-beda peranannya. Lalu kita lanjut ke piramida makanan. Nah, piramida makanan ini adalah piramida menggambarkan aliran energi dan jumlah makanan pada ekosistem, tersusun dari produsen dan konsumen hingga konsumen yang paling tinggi. Jadi yang paling bawah adalah produsen. Produsen ini jumlahnya paling banyak, lalu dimakan oleh herbivora atau konsumen primer. Ini lebih sedikit daripada produsen yang di bawahnya. Lalu herbivora dimakan oleh karnivora atau konsumen sekunder. Nah, jumlah konsumen sekunder lebih sedikit daripada konsumen primer. Dan konsumen sekunderi karnivora tingkat 2 atau konsumen tersier ini lebih sedikit daripada konsumen sekunder. Nah, ini terus mengerucut dia sehingga membentuk piramida makanan. Jadi seperti ini juga padi. Ini produsen, belalang konsumen 1, katak konsumen 2, ular konsumen 3, elang konsumen 4. Kalau tingkat tropik 1, tropik 2, tropik 3, tropik 4, tropik 5. Semakin tinggi tingkatan tropiknya, maka semakin sedikit populasinya sehingga membentuk piramida karena semakin mengerucut ke atas, ya, semakin kecil jumlah populasinya. Jadi kalau ditanya apa tingkatan tropik 1, ya produsen. Kalau belalang ini adalah konsumen 1 tapi tropik 2. Seperti itu. Ini ya, seperti ini juga tomato plant ya, tanaman tomat. Ini adalah tropik 1 pers. Kemudian beetle ya, semacam apa ini? Kutu ya. Second trophic level, kemudian burung. Lalu cat for tropik. Nah, di sini yang memakan langsung produsen namanya herbivora karena dia pemakan tumbuhan. Nah, bagaimana dengan aliran energi dan siklus kehidupan? Aliran energi dan siklus kehidupan merupakan proses perpindahan energi dalam rantai dan jaringan makanan. Jadi, energi dari sinar matahari diserap tumbuhan hijau produsen untuk fotosintesis, dia akan menghasilkan panas, kemudian energinya juga karena dimakan oleh herbivora ke herbivora. Sebagian herbivora ini juga, karena herbivora ini akan dimakan oleh karnivora, konsumen tingkat 2, sebagian dilepaskan sebagai panas energinya. Nah, jadi sebagian lagi energi masuk ke karnivora karena dia makan, kemudian kalau karnivoranya mati energinya ke pengurai. Herbivora kalau mati juga langsung ke pengurai, tumbuhan hijau juga kalau mati dia langsung ke pengurai, energinya mengalir ke situ. Dan pengurai ini akan mengubah energi ini menjadi anorganik nutrisi. Ini siklus mineralnya ya, siklus mineralnya. Jadi organik, tumbuhan ini kan semuanya organik nih, hidup. Kalau dia mati ini akan diubah menjadi anorganik. Kemudian anorganik ini akan menjadi nutrisi bagi tumbuhan hijau. Juga jadi aliran energinya seperti itu. Aliran energi ke herbivora, sebagian dilepaskan panas ke karnivora, dari herbivora sebagian juga dilepaskan panas lalu ke pengurai.
Kalau tumbuhan hijau mati dan herbivora mati juga langsung ke pengurai aliran energinya. Tapi kalau siklus mineralnya ya nanti dari pengurai, dari organik semua ini ya, atau biotik semua ya, makhluk hidup kalau dia mati akan diubah menjadi anorganik nutrisi yang akan juga diserap sebagai mineral yang diperlukan untuk tumbuhan hijau membuat makanan. Demikian aliran energi dan siklus kehidupan. Ini sama ya prosesnya. Lalu siklus energi dan siklus air. Nah, kalau kita dalam bentuk gambarnya seperti ini, jadi tumbuhan hijau ya makan nih, ya dimakan oleh herbivora konsumen satu, sebagian dilepaskan energinya sebagai panas karena herbivora juga berjalan begitu ya. Jadi ada yang terlepas sebagai kalor. Kemudian ini omnivora, makan segala juga konsumennya. Kemudian dimakan karnivora, semuanya mati. Kalau dia mati tetap diuraikan. Ini langsung mati diuraikan. Kalau dia melalui proses rantai makan ini makan beruang dulu lalu mati juga akan diuraikan. Diuraikan oleh apa? Oleh digestive force atau pengurai. Lalu naik lagi ya, diuraikan, kemudian menjadi anorganik, kemudian masuk ke tanah, lalu diserap kembali untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Jadi alirannya siklusnya berputar seperti itu. Nah, sedangkan siklus energi, siklus air ini prosesnya ada 3 ya sebenarnya. Yang pertama itu namanya siklus pendek. Siklus pendek ketika air laut dia menguap melakukan evaporasi, lalu terjadi panas, dia membuat evaporasi, membentuk awan, kemudian hujan lagi, langsung jatuh ke laut lagi. Ini namanya siklus energi, siklus pendek. Sedangkan kalau dianya menguap, air laut menguap karena panas dari sinar matahari, kemudian dianya menjadi awan, lalu dianya menjadi hujan, di bawah angin dia menjadi hujan, kemudian turun menjadi ke sungai atau danau ya. Oh iya, air menjadi uap air itu juga karena proses transpirasi pada tumbuhan. Nah, ketika awan ini menjadi turun menjadi hujan kembali, maka dia jatuh ke sungai atau danau lalu diserap di air tanah dan kembali ke laut. Nah, ini namanya siklus sedang. Sedangkan siklus panjang karena butuh waktu yang lama ini ketika air laut atau air-air yang ada di daratan atau tumbuhan melakukan transpirasi kemudian menguap semua, kemudian dibawa oleh angin dan menjadi titik-titik uap air ya, terus berkumpul di awan bersama partikel-partikel yang lain. Kemudian dianya dibawa terus ke pegunungan puncak gunung, kemudian menjadi salju dulu. Dia turun sebagai salju. Nah, ini butuh pencairan lagi, butuh waktu yang lama menjadi salju. Nanti saljunya baru mencair kembali. Dia mengalir ke air tanah, ke sungai, ke danau, lalu mengalir lagi melalui sungai-sungai menuju laut. Nah, ini prosesnya panjang ya, bisa sampai 3 sampai 6 bulan seperti itu. Nah, ini namanya siklus air panjang. Jadi dari laut menguap menjadi awan, terus dibawa angin, kemudian menjadi salju dulu, lalu jatuh sebagai salju, kemudian mencair, ada sebagian masuk ke dalam tanah menjadi air tanah, ada yang masuk mengalir dulu ke danau atau sungai, dari sungai mengalir lagi ke laut. Jadi itu adalah siklus panjang. Nah, demikian anak-anak materinya mulai dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, kemudian siklus piramida makanan, siklus energi, dan siklus air. Demikianlah, jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih atas
perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment Yulianti Zoo Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.